menjelaskan materi terkait dengan pasar dana pinjaman. Pasar dana pinjaman adalah tempat di mana peminjam dan pemberi pinjaman ini saling bertemu. Dalam pasar dana pinjaman, individu dan bisnis juga dapat memperoleh dana untuk berbagai macam keperluan. Dalam pasar dana pinjaman, dapat dikatakan dalam tanda kutip ini sebagai pasar. Tetapi kita juga perlu ketahui bahwa pasar yang dimaksud ini adalah bukan pasar fisik seperti halnya pasar tradisional, melainkan pasar dana pinjaman ini adalah sebuah konsep ekonomi yang memberikan penjelasan terkait dengan bagaimana uang mengalir di dalam sebuah perekonomian. Di dalam pasar dana pinjaman, kita juga perlu mengetahui ada dua sisi penting, yaitu penawaran dan permintaan. Konsep dari permintaan dan penawaran dalam pasar dana pinjaman ini bekerja untuk menentukan tingkat suku bunga dan jumlah dana yang dipinjamkan. Untuk penawaran sendiri itu datang dari orang yang membutuhkan pinjaman. Biasanya itu berasal dari individu, perusahaan, ataupun pemerintah yang meminjam uang untuk berbagai macam tujuan. Nah, sedangkan pada penawaran sendiri itu berasal dari investor ataupun lembaga keuangan yang mereka ini memiliki dana lebih dan mereka ini bersedia untuk meminjamkan uangnya. Nantinya juga mereka akan mendapatkan sebuah keuntungan. Materi selanjutnya yang akan saya bahas yaitu terkait dengan suku bunga. Suku bunga adalah faktor kunci dalam pasar dana pinjaman. Ketika suku bunga rendah, lebih banyak individu yang berminat untuk melakukan sebuah pinjaman. Tidak hanya individu, melainkan juga perusahaan bisa berminat ketika mendapatkan suku bunga ini yang jauh lebih rendah. Dalam pasar dana pinjaman, suku bunga ini adalah harga yang harus dibayar peminjam untuk menggunakan uang orang lain. Nah, sekaligus juga sebagai imbalan yang diterima pemberi pinjaman karena telah memberikan pinjamannya. Nah, selanjutnya di sini ada visual dampak inflasi. Inflasi juga mempengaruhi pasar dana pinjam. Kenaikan inflasi dapat membuat suku bunga meningkat yang berdampak negatif pada permintaan pinjaman. Selain itu ada juga dampak negatif yang lainnya. Yang pertama itu ada penurunan daya beli. Jadi harga barang dan jasa meningkat sehingga masyarakat dengan pendapatan tetap mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya ada ketidakpastian ekonomi. Inflasi yang tinggi dapat menyebabkan ketidakpastian dalam investasi bisnis, menghambat pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada globalisasi dan ekonomi terbuka. Dalam konteks perekonomian terbuka, pasar dana pinjaman tidak hanya dipengaruhi oleh faktor domestik, tetapi juga oleh kondisi ekonomi global. Perubahan suku bunga di negara lain juga bisa berdampak langsung. Investasi asing memang memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Ketika investor asing memiliki keyakinan terhadap stabilitas dan prospek pertumbuhan ekonomi, mereka akan lebih cenderung untuk menanamkan modal mereka. Hal ini tidak hanya meningkatkan jumlah dana yang tersedia di pasar, tetapi juga memperkuat sistem keuangan lokal, serta menciptakan lapangan kerja yang baru. Kedepannya, teknologi dan inovasi akan terus membawa perubahan signifikan dalam pasar dana pinjaman. Dengan munculnya vintage dan platform digital, akses terhadap dana menjadi semakin mudah dan cepat, memberikan peluang baru yang sebelumnya itu mungkin tidak terjangkau bagi banyaknya tuh pelaku ekonomi. Inisiatif ini juga tuh untuk mendorong inklusi finansial, memungkinkan lebih banyaknya individu dan usaha kecil untuk mendapatkan pembiayaan yang mereka butuhkan untuk berkembang dan bersaing.